Selamat datang di Belajar Arsitektur. Bayangkan sebuah kota seperti Yogyakarta. Di dalamnya ada rumah-rumah yang dirancang arsitek. Ada kawasan Malioboro yang dirancang urban designer. Dan ada seluruh daerah Sleman, Bantul, Kota Yogya yang perkembangannya direncanakan oleh urban planner. Tiga profesi ini sama-sama berbicara tentang ruang, tapi bekerja pada skala yang berbeda, detail yang berbeda, dan tujuan yang berbeda. Hari ini kita akan membahas secara ilmiah apa itu arsitektur, apa itu urban design, dan apa itu urban planning dengan contoh nyata, studi kasus dunia, dan bagaimana ketiganya bekerja bersama membentuk kota yang kita tinggali. Dalam ilmu perancangan ruang ada prinsip paling dasar, skala. Skala menentukan cara berpikir, cara menganalisis, dan cara merancang. Yang pertama, arsitektur mencakup skala bangunan. Yang kedua, urban design mencakup skala kawasan. Dan yang ketiga, urban planning yang mencakup skala kota atau wilayah. Kalau diibaratkan kamera, arsitektur itu zoom in, urban design itu mid shot, urban planning itu wide angle. Kesalahan umum mahasiswa dan orang awam adalah mencampur adukan ketiga skala ini. Padahal masing-masing punya metode, produk desain, dan dampak yang sangat berbeda. Yang pertama, apa itu arsitektur? Arsitektur adalah ilmu dan seni merancang bangunan. Mulai dari fungsi ruang, sirkulasi, struktur, utilitas, material, hingga estetika. Arsitek membuat denah, tampak, potongan, 3D render, interior, gambar kerja DED, RAB, dan detail konstruksi. Yang kedua, cara berpikir arsitek. Arsitek berpikir dari dalam keluar, yaitu human center. Pertanyaannya selalu, siapa penggunanya? Bagaimana alurnya? Bagaimana kenyamanannya? Bagaimana cahaya masuk? Dan bagaimana sirkulasi udara bekerja? Arsitektur bicara tentang ruang dalam satu bangunan. Yang ketiga, contoh nyata. Rumah 2 lantai yang dirancang R3 Studio. Luas tanah, kebutuhan ruang keluarga, zoning publik privat, struktur dan beton, warna fasad, semua itu pekerjaan arsitektur. Gedung-gedung dunia seperti Burj Khalifa, Falling Water, Museum Guggenheim, itu semua karya arsitektur. Yang keempat, arsitektur itu detail. Arsitek harus menyelesaikan ukuran pintu, modul jendela, jenis baja, finishing dinding, detail waterproofing, titik lampu, lalu memastikan semuanya bisa terbangun. Apa itu urban design? Urban design adalah ilmu mendesain ruang antar bangunan. Bukan bentuk bangunannya, tapi ruang di antaranya. Ini disebut public realm atau ruang publik. Urban design berada tengah, lebih besar dari arsitektur, lebih kecil dari urban planning. Yang kedua, fokus urban designer. Urban designer memikirkan pedestrian, jalur sepeda, kawasan mixed use, RTH, jalan lingkungan, street furniture, fasad bangunan, dalam konteks streetscape, skala manusia, keamanan, dan kenyamanan visual. Urban designer bukan menentukan lantai rumah, tapi menentukan bagaimana satu kawasan terasa dan berfungsi sebagai ruang bersama. Urban design adalah experience ruang kota. Mereka memperhatikan bayangan pohon pada jam 2 siang, arah angin, poros pandang atau vista, orientasi lahan, perilaku manusia, psikologi ruang publik. Contoh nyata di Indonesia seperti penataan Malioboro jadi area pedestrian, revitalisasi Kota Lama Semarang, penataan kawasan wisata Tugu Jogja, dan alun-alun kidul atau utara. Contoh dunia, seperti Times Square New York, Marina Bay Singapura, Shibuya Crossing Tokyo, Kurfürstendamm Berlin.
Urban design membuat orang ingin berada di sana. Arsitektur membuat bangunan indah. Urban design membuat kawasan terasa hidup. Produk urban design. Master plan kawasan, streetscape design, pedestrian network plan, landscape plan, konsep fasad bersama, dan guideline pembangunan area. Apa itu urban planning? Urban planning adalah perencanaan kota dan wilayah untuk 20-30 tahun ke depan. Ini bukan desain bentuk kota, tapi perencanaan sistem, tata guna lahan, jaringan transportasi, zoning, mitigasi bencana, kepadatan penduduk, perumahan, ekonomi kota, kesehatan, kelestarian lingkungan. Urban planner memutuskan aturan main kota. Yang kedua, produk urban planning. RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah, RDTR, Rencana Detail Tata Ruang, Peta Zoning, Kebijakan Penggunaan Lahan, Rencana Transportasi, Kajian AMDAL, Rencana Pengembangan Wilayah. Ini adalah pedoman semua investor, developer, arsitek, dan masyarakat. Contoh nyata, Kota Sleman merencanakan wilayah utara sebagai zona hijau pertanian. Kota Yogyakarta mengatur GSB, ketinggian bangunan, dan kawasan heritage. Urban planner menentukan lokasi universitas, kawasan industri, bandara, jalur ring road, wilayah rawan bencana. Semua diproyeksikan berdasarkan data demografi dan ekonomi. Urban planning adalah science and policy. Planner bekerja dengan statistik, GIS, analisis banjir, simulasi lalu lintas, proyeksi ekonomi, kebijakan pemerintah. Jika arsitektur adalah desain, urban planning adalah policy engineering. Bayangkan kota sebagai tubuh manusia. Urban planning adalah otak yang menentukan strategi dan arah gerak. Urban design adalah kulit dan syaraf sensorik yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Arsitektur adalah organ dan jaringan yang membangun komponen-komponen fisik yang menyusun tubuh. Kota yang ideal membutuhkan ketiganya. Planner menentukan zoning kawasan hijau. Urban designer memastikan kawasan itu punya pedestrian yang nyaman. Arsitek mendesain bangunan di dalamnya. Jika salah satu tidak sinkron, hasilnya kacau. Bangunan bagus tapi kawasan jelek menjadi tidak nyaman. Kawasan bagus tapi zoning buruk menjadi macet. Dan perencanaan kota tanpa desain publik menjadi kota mati. Contohnya adalah MRT Jakarta. Urban planner menentukan koridor transportasi massal. Urban designer merancang kawasan TOD. Plaza, jalur pedestrian, dan akses halte. Arsitek mendesain bangunan stasiunnya. Semuanya terhubung. Arsitektur, urban design, dan urban planning adalah 3 level yang berbeda. Tapi saling melengkapi untuk membangun kota yang manusiawi dan berkelanjutan. Kalau salah satunya hilang, kota bisa menjadi tempat yang tidak nyaman untuk ditinggali. Jadi, perbedaan ketiga bidang ini bukan sekedar teori, tapi fondasi bagaimana kita membangun masa depan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dah!